Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam ini kita berkumpul, kita bersama-sama berada di dalam satu ibadah, di dalam kita melihat di dalam hidup ini ada kelahiran, tetapi juga ada kematian. Dan kita melihat itulah hidup. Hidup bukan menjanjikan selalu segala sesuatu itu lancar. Tetapi dalam segala hal kita percaya ada waktunya di mana kita menjalani segala sesuatu, ada waktunya untuk kita berhenti melakukan segala sesuatu. Setiap kita hanya hidup satu kali di dalam dunia ini. Dan di dalam hidup kita yang satu kali ini, apa yang sudah kita lakukan yang terbaik? Kalau kita sudah mau melakukan yang terbaik, kepada siapa kita melakukan yang terbaik? Kepada manusia atau juga kepada Tuhan? Kita melihat kenapa kita harus melakukan yang terbaik bagi manusia. Karena manusia memberikan akan kepada kita akan satu didikan secara temporary di dalam dunia ini. Tapi kenapa kita juga harus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang juga memberikan akan didikan yang agung, didikan yang begitu sakral yang diberikan kepada manusia. Sehingga setiap kita di dalam menjalani setiap kehidupan ini, di dalam hidup yang hanya satu kali ini, apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan, apa yang sudah kita perjuangkan bagi Tuhan, dan kepada siapa kita mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan dari Gereja Reform Injil Indonesia, China, mengucapkan turut berduka cita, khususnya untuk keluarga Ibu Kim Hong, dan juga untuk Saudari Alista, Saudara Rudi, dan juga untuk Saudara Sony yang berada di Bangka hari ini. Kami berada jauh daripada Anda sekalian. Tetapi jiwa kami senantiasa mendoakan khususnya untuk keluarga dari Bapak Sardi, dan kiranya Tuhan yang menjaga, menguatkan, dan kiranya Tuhan yang memimpin setiap keluarga satu demi satu diberikan akan satu hal yang benar di hadapan Tuhan, yaitu memberikan yang terbaik di dalam hidup yang hanya satu kali ini. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Maka saudara, hari ini saya akan mengambil satu ayat yang akan mendasari untuk kita semua pada hari ini. Untuk kita mendengar apa yang disabdakan oleh Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita bersama-sama dengan sikap berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau yang mengizinkan kami lahir, Engkau juga yang mengizinkan kami meninggalkan dunia ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena hidup yang hanya satu kali. Tuhan, perkenalkan kami kepada Engkau. Tuhan, perkenalkan untuk Bapak Sardi dapat mendengar tentang Kristus dan dapat mengambil keputusan dibaptis di dalam nama Kristus Yesus. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan di dalam setiap apa yang kami hidupi pada hari-hari ini. Kami
kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, layakkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, layakkan hamba-Mu menyatakan kebenaran sabda Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bertahta di atas kebenaran yang akan disampaikan, dan biarlah Tuhan Engkau saja yang menjadi sandaran kekal kami semua di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, saya akan mengajak saudara sekalian membuka satu bagian dalam kitab suci. Mari kita membuka di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita membuka akan satu bagian dalam kitab suci di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dan saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 5 ini. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada saat kita melihat pembacaan ini dimulai dari satu kata, yaitu hiburkanlah umatku. Saudara, apa arti hiburkanlah? Apa arti akan hiburkanlah umatku? Saudara, kata hiburkan tidak bisa lepas dari hidup manusia. Karena manusia sejak jatuh di dalam dosa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia memiliki akan satu kehidupan yang tidak pernah tidak mengalami kesakitan, tidak pernah tidak mengalami sakit hati, tidak pernah tidak mengalami penderitaan, tidak pernah tidak mengalami akan satu hal di dalam kehidupan berada di dalam gejolak-gejolak yang ada di dalam kehidupan kita semua. Setiap manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia pasti mengalami masalah, pasti mengalami gesekan, pasti mengalami gejolak, pasti mengalami akan satu perbedaan. Kenapa, saudara? Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia sangat pintar untuk beregoisme diri. Manusia sangat pintar untuk menganggap diri sebagai patokan, bukan lagi Tuhan. Dan kita melihat sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka menganggap diri menjadi orang yang paling benar dan menganggap Tuhan salah maupun menganggap orang lain salah. Dan sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia seringkali melakukan kefatalan-kefatalan, kesalahan-kesalahan yang ada. Dan ini bukan 1-2 orang, tetapi dalam seluruh ciptaan, manusia tidak ada satupun yang tidak pernah tidak salah. Semua manusia pernah salah. Semua manusia pernah melakukan kefatalan dalam hidupnya. Entah itu secara aktif, entah itu secara pasif. Kenapa manusia bisa salah? Kenapa manusia bisa melakukan hal yang fatal? Bukan karena Tuhan, tetapi semua itu adalah karena manusia sendiri yang sejak dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan,
Dan karena hasutan dari iblis, maka manusia memilih untuk melakukan akan apa yang namanya penjatuhan diri. Dan sejak manusia memilih untuk melawan Allah, dia menjatuhkan dirinya sendiri, maka disitulah kita melihat manusia melakukan banyak kefatalan, banyak kesalahan, dan banyak hal yang merugikan. Nah, saudara, itulah manusia. Maka ini perlu menjadi introspeksi kita. Apakah Bapak Sardi punya salah? Saya pasti berkata, pasti Bapak Sardi punya salah. Apakah saya sebagai seorang hamba Tuhan punya salah? Saya berkata, saya pun adalah orang yang memiliki salah. Bagaimana dengan Ibu Kim Hong? Bagaimana dengan Alista? Bagaimana dengan Rudy? Bagaimana juga dengan Sony? Saya percaya saudara sekalian sebagai keluarga pun memiliki akan satu hal, yaitu pernah melakukan kesalahan. Saudara, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pernah melakukan hal yang sebenarnya bukan hal yang harus dilakukan oleh kita semua. Tapi kenapa kita bisa jatuh di dalam kesalahan? Kenapa kita bisa jatuh di dalam kefatalan? Kenapa kita bisa jatuh di dalam dosa? Semua adalah karena, pertama, adalah karena diri kita adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Kedua adalah karena iblis memperalat kita. Iblis yang menggoda kita. Iblis yang merusak kita. Dan ketiga adalah orang-orang di sekitar kita yang mempengaruhi kita. Orang-orang yang ada sekeliling kita, yang merusak kita. Dan orang-orang sekeliling kita yang memberikan influence, pengaruh, sehingga akhirnya kita bisa berpikir seperti ini, bisa berpikir seperti itu, bisa berpikir benar, tapi juga berpikir salah. Maka saudara, di dalam kehidupan manusia, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia pernah melakukan kesalahan. Tetapi berdasarkan kita dalam kitab suci, dalam Yesaya pasal 40, siapakah bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikatakan seperti biji mata Tuhan Allah mengasihinya. Tapi bangsa Israel juga melakukan kesalahan yang fatal. Kita melihat bangsa Israel menyembah bukan Tuhan, tapi menyembah Baal, menyembah berhala. Lalu kita melihat bangsa Israel tidak lagi beriman kepada Tuhan, tapi beriman juga kepada budaya-budaya kafir. Sehingga kita melihat mereka melakukan kawin campur, mereka melakukan akan satu hal menyembah kepada berhala lain, mereka juga menghidupi akan kehidupan yang bukan diajarkan oleh Tuhan. Dan kita melihat bangsa Israel banyak melakukan kesalahan di dalam hidup mereka. Tetapi saudara, di dalam kitab Yesaya menuliskan satu kata yang saya percaya adalah satu kata yang merupakan teriakan bagi seorang yang sadar dirinya banyak salah. Dan apa yang dikatakan, saudara? Yang dikatakan adalah, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Saudara, kata hiburkan bicara tentang berapa hal. Pertama, hiburkanlah bicara tentang memohon kekuatan di dalam kesedihan. Memohon kekuatan di dalam kelemahan. Memohon kekuatan di dalam kesendirian. Memohon kekuatan dari setiap apa yang menjadi gundah gulana seseorang. Dan kata hiburkanlah umatku, saudara. Memohon kepada siapakah kekuatan itu? Apakah manusia bisa memberikan penghiburan yang sejati? Manusia bisa menghibur sesamanya. Tetapi pada saat sesamanya menghibur sesamanya, mereka tetap adalah orang-orang yang memberikan hiburan secara fana. Kenapa? Karena hiburan-hiburan, kata penghiburan yang diucapkan dari mereka semua adalah kata penghiburan yang sementara. Kenapa sementara? Karena manusia adalah makhluk sementara. Karena kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata sementara. Kenapa demikian? Karena suatu kelak nanti, kita pun juga akan meninggalkan dunia ini.
kata-kata kita pun juga akan hilang bersama dengan diri kita. Sehingga pada saat kita melihat di dalam seluruh kata penghiburan yang pernah ada di dalam hidup manusia, semua pernah berkata, semua pernah menghibur. Tetapi kalimat yang dibacakan oleh Yesaya adalah, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Saudara, menyatakan bahwa penghiburan dari Tuhan harus menjadi bagian dalam hidup saya. Penghiburan dari Tuhan harus menjadi dasar di dalam kesedihan saya. Penghiburan dari Tuhan harus menjadi dasar dari kesendirian saya. Dan penghiburan Tuhan harus menjadi dasar dari setiap keterbatasan saya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena keluarga dan juga setiap yang ikut hari ini, maupun saya yang hari menyampaikan firman Tuhan, kita semua makhluk yang terbatas. Dan pada saat kita melihat dalam diri kita sebagai makhluk yang terbatas, kita semua adalah orang-orang yang tidak mungkin dapat memperoleh penghiburan yang kekal jika bukan dari Tuhan. Jika bukan dari Tuhan, kita semua tidak mungkin dapat memperoleh penghiburan yang kekal. Karena penghiburan yang kekal hanya dari Tuhan Allah. Sehingga di saat kita hari ini sedih, tetapi air mata kita mungkin keluar dan penderasnya keluar. Tetapi semuanya itu hanyalah sementara. Karena pengharapan yang Tuhan berikan, karena setiap penghiburan yang Tuhan berikan, itulah satu-satunya membuat kita bisa hidup maju. Itulah yang dapat membuat kita dapat melangkahkan iman kita, sehingga waktu seorang janda harus hidup, seorang janda di dalam Tuhan, maka seorang janda akan dapat menjadi kekuatan bagi anak-anaknya. Seorang anak di dalam Tuhan, di dalam penghiburan Tuhan, dapat menjadi akan kekuatan di dalam keluarga, menjaga ibu, menjaga kakak, menjaga adik, dan menjaga keluarga di dalam atas dasar penghiburan Tuhan. Maka jika satu dengan yang lain sadar di atas dasar penghiburan yang kekal di dalam Tuhan, meskipun hari ini sang ayah tidak bersama-sama di dalam keluarga, tetapi satu dengan yang lain di dalam penghiburan Tuhan yang kekal, maka penghiburan itulah yang akan menggerakkan engkau maju dan bertanggung jawab dengan penuh syukur di hadapan Tuhan, menjadi seorang janda yang dipimpin oleh Tuhan, menjadi seorang kakak yang dipimpin oleh Tuhan, menjadi adik yang dipimpin oleh Tuhan, menjadi keluarga yang dipimpin oleh Tuhan di dalam satu penghiburan yang kekal, yang tidak pernah dapat diganggu gugat. Dan itu yang akan menguatkan keluarga Ibu Kim Hong sekeluarga, dan biarlah Tuhan yang menjadi batu penjuru untuk keluarga yang ditinggalkan tetap maju menghadapi hidup di depan. Hiburkanlah, hiburkanlah. Kenapa kalimat ini bisa muncul di dalam Yesaya pasal 40? Karena umat pilihan Tuhan Allah yang adalah umat yang mengasihi Tuhan, tetapi di satu sisi mengasihi Tuhan, tapi satu sisi yang lain juga mengasihi diri sendiri. Tetapi di satu sisi mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi uang. Mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi akan apa yang menjadi egoisme diri. Sehingga akhirnya kita melihat Tuhan murka kepada bangsa ini. Di saat Tuhan murka dengan bangsa ini, akhirnya Tuhan mengizinkan satu bangsa besar yang namanya Babel untuk melakukan invasi atau melakukan penjajahan kepada bangsa pilihannya sendiri. Tuhan dengan sengaja mengizinkan untuk memukul bangsa pilihannya sendiri. Seperti seorang orang tua yang memukul anaknya. Di sini bukan pukulan yang selalu adalah karena satu pukulan yang jahat. Tapi ada satu pukulan yang Tuhan pun lakukan
kepada bangsa Israel. Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi bangsa pilihan Tuhan yang tidak punya tanggung jawab yang benar kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan Babel untuk memukul akan bangsa Israel. Dan waktu bangsa Israel dipukul, mereka langsung menangis. Mereka waktu dipukul, mereka langsung merasa kecil. Dan waktu mereka dipukul, mereka bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Waktu mereka dipukul, mereka mohon, Tuhan, hiburkanlah kami. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Tetapi bangsa yang dikasihi Tuhan adalah bangsa yang tidak mengasihi Tuhan. Maka kadang-kadang kenapa Tuhan harus pukul? Kenapa Tuhan harus untuk mengizinkan penderitaan ada? Adalah untuk menyatakan satu hal. Didikan bagi kita semua. Untuk mengingatkan kepada kita semua. Hidup hanya satu kali. Dan dalam kehidupan yang satu kali ini, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Apakah kita hanya pintar mengasihi manusia, tapi kita tidak mengasihi Tuhan? Apakah kita hanya mengasihi keluarga, tapi kita nggak mengasihi kepala keluarga yang sejati? Saudara, kalau kita mau melihat kepada apa yang ada di dalam kitab suci, kita akan tahu bangsa Israel adalah bangsa yang terus-menerus Tuhan hajar. Kenapa Tuhan hajar? Karena bangsa Israel banyak melakukan dosa yang begitu banyak. Saudara, tetapi saudara, meskipun demikian, Tuhan bukan sekedar memukul, tapi Tuhan juga memberikan akan pelajaran. Tuhan bukan sekedar memukul, tapi Tuhan juga memberikan didikan. Tahukah saudara apa yang tercatat dalam kitab ini? Dikatakan di ayat yang kedua, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya. Perhambaannya sudah berakhir. Kesalahannya telah diampuni. Dan hukuman yang dari Tuhan 2 kali lipat karena dosanya sudah diterima hukumannya. Saudara, apa maksudnya saudara? Dinyatakan bahwa di dalam kesedihan, di dalam akan setiap apa yang terjadi dalam diri manusia, manusia butuh kekuatan dari Tuhan, butuh penghiburan dari Tuhan. Tetapi penghiburan yang Tuhan berikan bukan hanya merujuk kepada penderitaan manusia, bukan karena merujuk kepada apa yang namanya kesedihan manusia, bukan merujuk kepada apa yang menjadi nuansa pembuangan di dalam diri manusia. Tetapi saudara, ada satu perspektif yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan. Betul bahwa bangsa Israel berteriak, hibur kami Tuhan, hiburlah kami, karena kami tidak mungkin dapat menikmati penghiburan yang sejati. Dan pertanyaannya, penghiburan yang sejati adalah di saat apa? Apakah karena kita sukses atau karena kita selalu akan hidup abadi, maka itu baru yang namanya penghiburan yang sejati? Saudara, di dalam kitab suci yang tadi kita baca, ada satu perspektif, ada satu harapan masa depan yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Yaitu apa? Pertama, dicatat, perhambaan selesai. Perhambaan selesai maksudnya apa, saudara? Kita sejak jatuh dalam dosa, kita semua adalah hamba-hamba dosa. Tetapi saudara, di dalam Kristus, di dalam Tuhan Allah, di dalam rencana kekal Allah, di dalam keselamatan janji Allah, Tuhan menyatakan Mesias, menyatakan Kristus, untuk merujuk bukan hanya kepada penderitaan kita sehari-hari, bukan merujuk kepada kesedihan kita waktu dari waktu, bukan merujuk kepada nuansa kesedihan, nuansa kesendirian, dan nuansa pembuangan dalam diri kita. Tidak. Tapi justru kita melihat perhambaan selesai. Yaitu apa?
Yaitu setiap kita mungkin punya jiwa yang penuh dengan kebencian, tetapi sekarang Tuhan berkata, perhambaan selesai. Berarti apa? Dosa yang ada pada diri sudah ditebus oleh Kristus. Kesalahan yang ada pada diri telah diampuni oleh Tuhan. Maka saudara, di dalam setiap apa yang ada di dalam penderitaan, kesedihan, dan di dalam kesendirian, tidak ada yang lebih parah dari kita tidak bebas dari perhambaan dosa. Maka saudara, meskipun hari ini kita berduka cita karena kita kehilangan seorang ayah, kita kehilangan seorang suami, kita kehilangan seorang kepala keluarga di dunia ini. Berduka cita boleh, saudara. Tetapi hanya orang yang berduka cita dengan benar, orang tersebut dapat dengan damai dan dapat dengan tenang menjalani hidup. Orang yang berduka cita dengan benar, maka mereka adalah orang-orang yang dapat memahami bahwa di dalam duka cita kita dapat melihat ada yang namanya satu jalan untuk apa? Untuk kita bisa menghidupi apa yang benar. Dan hanya di dalam duka cita yang benar, saudara dan saya baru dapat diberkati oleh Tuhan sebagai orang percaya. Maka berduka cita boleh? Boleh. Kita bukan anti duka cita. Apa kita tidak boleh menangis? Boleh. Apa kita boleh bersedih? Boleh. Tapi kesedihan itu haruslah kesedihan atau haruslah duka cita yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kesedihan kita bukanlah yang diberkati oleh Tuhan, kesedihan itu akan menjadi cacat di dalam hidup. Tetapi waktu kita memiliki kesedihan, tapi kesedihan itu di dalam Tuhan, maka kita tidak akan lepas dari apa yang namanya berkat Tuhan. Alkitab mencatat dalam kitab Matius, berbahagialah orang yang berduka cita. Saya kurang suka kalimat itu. Kenapa? Karena di dalam bahasa asli bukan berbahagialah. Tapi kalimat yang dipakai adalah diberkatilah. Diberkatilah atau bahasa aslinya adalah makarios. Diberkatilah orang yang berduka cita. Kenapa? Karena mereka akan dihibur. Saudara, kalimat ini pun adalah satu kalimat yang sakral. Kenapa? Waktu dikatakan diberkatilah orang yang berduka cita, berarti duka cita ada dua macam. Ada duka cita yang diberkati, ada duka cita yang tidak diberkati. Pertanyaannya adalah apa duka cita yang diberkati? Duka cita yang diberkati adalah duka cita yang diserahkan kepada Tuhan secara total. Sedangkan duka cita yang tidak sejati, yang tidak diberkati adalah duka cita yang terus kita pegang, yang terus kita tidak lepaskan, dan terus kita tidak serahkan kepada Tuhan. Sehingga kita mendendam, sehingga kita membawa setiap duka cita itu menjadi satu momok seumur hidup kita. Sehingga kita terjerat, sehingga kita terpenjara, dan kita tidak bisa bebas dari situ. Saudara, hari ini duka cita macam apa yang ada pada kita masing-masing? Maka saya percaya duka cita yang diberkati Tuhan haruslah ada di dalam diri orang percaya. Maka kata diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mereka akan terima penghiburan dari siapa? Pertama, mereka akan terima penghiburan dari manusia. Mereka akan dengar orang-orang berkata, aku turut berduka cita. Mereka akan mendengar bagaimana aku turut sedih bersama. Aku juga mendengar bagaimana orang akan mendoakan kita. Yes, saudara, kita akan dengar dari manusia. Tapi yang kita dengar dari manusia itu cuma sementara. Tidak punya kekuatan secara akan universal. Tidak memiliki akan satu hal di dalam kekekalan. Karena penghiburan yang sejati hanya dapat diberikan di dalam kekekalan, yaitu hanya oleh Allah sendiri. Di luar Allah, maka tidak ada
penghiburan kekal. Tidak ada janji kekal. Tidak ada keselamatan kekal. Tidak ada pertolongan kekal. Maka saudara, itulah kenapa Kristus harus datang ke dalam dunia ini. Itulah kenapa Kristus harus inkarnasi datang dalam dunia. Allah menjadi manusia, menanggung penderitaan, menanggung kesedihan, menanggung setiap ketersendirian di mana manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Di mana kita melihat kedatangan Kristus tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Karena mereka melihat bagaimana mungkin Allah mau datang untuk menebus dosa manusia. Tapi itulah Allah. Dialah yang memberikan inisiatifnya untuk turun ke dalam dunia, menjadi manusia, dan memberikan satu jaminan, yaitu apa? Pertama, perhambaan selesai. Yaitu dosa kita. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Di mana dosa kita ditanggung oleh Kristus, maka kita diizinkan Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya. Sehingga setiap kita dapat menjadi berkat, kita dapat menjadi akan saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, maka inilah juga yang kedua, yaitu hanya di dalam Kristus, maka bukan hanya perhambaan selesai, tetapi kesalahan saudara dan saya, kesalahan almarhum, kesalahan kita semua ini, Tuhan sanggup mengampuni. Tuhan sanggup menanggung. Tuhan sanggup untuk memberikan jaminan keselamatan. Sehingga kalaupun waktunya tiba, di mana kita juga akan memberikan duka cita bagi orang lain melalui kematian kita semua. Tetapi kematian kita bukanlah berita bad news. Tapi kalaupun kita meninggal dunia pun, dan kita membuat keluarga kita sedih sekalipun, tetapi kematian kita bukanlah bad news. Kenapa? Karena Kristus sudah menanggung dosamu. Sehingga engkau bukan lagi hamba dosa. Engkau adalah hambanya. Engkau punya dosa diampuni oleh Kristus. Maka dialah juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Maka saudara, tidak ada yang ditakutkan di saat engkau sudah dijamin di dalam Kristus. Tidak ada yang perlu menjadi tanggungan di saat Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita untuk kita dapat hidup kekal di dalam Tuhan. Maka saudara, Allah satu-satu yang dapat memberikan masa depan yang baru. Masa depan yang baru bukan di dunia ini, tapi di kitab suci dikatakan bahwa suatu kelak nanti kita akan hidup di dalam new heaven and a new earth. Kita akan hidup di dalam langit yang baru. Kita akan hidup di dalam bumi yang baru. Dan itu semua hanya dapat kita hidupi di saat kita semua ditebus dan menjadi hamba Tuhan. Dan di dalam Kristus satu-satunya, Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara, itulah kenapa hari ini kita berkumpul di sini. Karena kita mau bersama-sama memohon kepada Tuhan. Kita bukan hanya mau saja untuk menghibur dengan apa yang namanya penghiburan secara temporary. Penghiburan yang secara terbatas. Semua tidak ada gunanya. Tetapi saudara, penghiburan yang sejati adalah engkau semua di dalam Kristus. Engkau semua bukan lagi hamba dosa. Engkau semua diampuni oleh Tuhan Allah. Dan engkau semua dijamin di dalam Kristus. Sehingga di surga sana kita semua dapat pulang di tempat Tuhan. Maka saudara, pada saat tadi kita sudah membaca, dikatakan ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara. Sudah menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa ada yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita, yaitu ada orang yang akan menyampaikan firman. Ada orang yang akan menyampaikan tentang Tuhan. Ada orang yang akan memberitakan tentang Kristus. Ada orang yang juga akan memperkenalkan akan Injil. Dan bahkan membuka jalan raya bagi Allah kita di dalam hidup kita. Saudara, mungkin kita hari ini masih berkeras hati. Mungkin kita hari ini masih belum mau percaya kepada Tuhan.
Tetapi tidak mungkin tidak ada yang memberitakan Injil kepada saudara. Meskipun kita hari ini mungkin berkata, saya punya pertanyaan. Yes, saudara punya pertanyaan. Tetapi pertanyaannya juga adalah apa? Di saat saudara punya pertanyaan, tahukah saudara siapa yang mampu menjawab setiap pertanyaan saudara? Maka hanya satu-satunya dapat menjawab pertanyaan bagi setiap yang dimiliki oleh kita semua adalah di saat Tuhan yang menjawabnya. Dan Tuhan mengirimkan saksi-saksinya. Tuhan membukakan jalan untuk kita percaya melalui saksi-saksinya. Di mana saksi-saksinya pergi memberitakan Injil. Masuk di dalam keluarga kita. Masuk di dalam diri kita sendiri. Dan membawa kita melihat bahwa betapa Injil sungguh-sungguh punya kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Sehingga mereka sadar diri berdosa. Dan mereka sadar hidup tanpa Kristus adalah hidup yang selama-lamanya tidak berpengharapan. Maka satu-satunya hanya ada orang yang berseru-seru di padang gurun, yang diutus Tuhan untuk membuka jalan raya bagi Allah. Maka disitulah kita melihat Tuhan mengasihi saudara. Maka di saat saudara masih bisa mendengar khotbah, di saat saudara masih bisa mendengar Injil Tuhan, tidak peduli dari pendeta, maupun dari jemaat, maupun dari keluarga, maupun dari siapapun yang percaya kepada Tuhan, yang dikirim oleh Tuhan. Saudara, mereka adalah utusan Tuhan Allah yang membuka jalan raya bagi Tuhan di dalam keluarga, di dalam hidup, dan di dalam setiap peradaban kita. Maka saudara, di saat kita melihat siapakah kita semua, sehingga harus ada orang yang memberitakan Injil kepada kita. Mengapa Tuhan harus menyuruh orang berseru-seru di padang gurun? Kenapa Tuhan harus menyuruh orang-orang untuk membuka jalan raya bagi kita semua untuk bisa mengenal Tuhan Allah? Apakah karena Tuhan terlalu mengasihi saudara? Saya percaya, ya. Tapi dia bukan hanya sekedar mengasihi saudara, tetapi dia juga mau menyatakan kemuliaannya. Maka di dalam ayat 5 dikatakan, kemuliaan Allah dinyatakan. Kenapa kemuliaan Allah? Karena kemuliaan Allah, the glory of God, itulah yang menjadi puncak. Di mana kemuliaan manusia sejak jauh dalam dosa adalah kemuliaan yang rusak. Tetapi kemuliaan yang sempurna hanya ada pada kemuliaan Allah. Jadi di satu sisi yang lain, kenapa Injil terberitakan bagi kita adalah karena Tuhan mengasihi saudara. Tetapi juga kenapa Tuhan mengirimkan saksi-saksinya untuk membuka jalan bagi Tuhan untuk membawa berita sukacita bagi saudara untuk bisa mengenal Tuhan dan mengenal keselamatan. Adalah karena Tuhan menyatakan kemuliaannya, bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Allah. Dia sungguh-sungguh adalah pengharapan satu-satunya. Dan dialah yang menjadi juru selamat yang penting dan terpenting di dalam hidup kita. Karena hanya di dalam Dialah kita semua memperoleh bukan sekedar kemenangan atas dosa, tapi kita memperoleh pengampunan atas dosa. Dan bukan sekedar pertobatan, bukan sekedar pengampunan, tapi kita memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan karena Tuhan yang memberikan hidup yang baru, kita tidak takut mati, kita tidak takut sepi, kita tidak takut rugi, kita tidak takut mengalami penderitaan demi penderitaan. Kenapa? Karena Dia satu-satunya yang sudah menghibur aku di dalam kesempurnaannya. Maka saudara, hiburkanlah. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi keluarga almarhum. Kiranya saudara sekalian, khususnya keluarga yang ada di Bangka hari ini, engkau di dalam penghiburan Allah, saudara sekalian dikuatkan di dalam Tuhan. Sehingga engkau bukan hamba dosa, sehingga engkau diampuni oleh Tuhan, dan engkau sungguh-sungguh melihat sungguh-sungguh
bahwa Allah adalah mulia dan dialah satu-satunya fondasi yang agung. Dan kiranya keluarga almarhum senantiasa di dalam penghiburan Tuhan Allah yang sejati, sehingga kuasa kegelapan tidak mengambil tempat. Mereka ketakutan karena mereka melihat sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan menjadikan yang mustahil menjadi tiada yang mustahil. Sekeras apapun seorang manusia, tidak ada yang mustahil di saat Tuhan mengubah hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati keluarga almarhum. Dan kiranya Tuhan menguatkan kita yang mengikuti akan kebaktian hari ini. Kiranya kita semua di dalam Tuhan, kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita semua. Mari kita mengambil sikap berdoa. Dan saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Dan saudara, saya memberanikan diri untuk kita semua di dalam apa yang kita sudah dengar firman Tuhan. Kita semua begitu terbatas. Kita semua begitu lelah. Kita semua begitu capek. Kita semua begitu tidak memiliki kekuatan yang sejati. Tetapi Tuhan sudah berfirman, Tuhan mengingatkan, dan Tuhan yang menghibur kita. Kiranya penghiburan yang mungkin sudah dengar pada hari ini begitu keras. Tapi ini bukan penghiburan yang sekeras kata-kata. Karena penghiburan yang sejati, yang mungkin secara kalimat manusia begitu keras adanya. Tapi penghiburan itu sungguh-sungguh adalah penghiburan satu-satunya. Dan saudara renungkan di dalam hatimu masing-masing yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Apakah saya sudah dihibur di dalam penghiburan yang sempurna itu? Sudahkah saya bebas dari perhambaan dosa? Dan apakah saya sudah diampuni dosa saya? Diampuni kesalahan saya? Diampuni setiap kecacatan, ketidakberesan dalam hati saya. Dan biarlah Tuhan menggelisahkan hatimu. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kesempatan bagimu untuk berkata, ini saya Tuhan, ampuni saya, bebaskan saya, dan saya mau kembali ke jalanmu yang benar. Sehingga manusia hidup dan mati, tetapi semua itu bukan menjadi soal di saat mereka sudah di dalam Kristus. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kita, dan biarlah itu menjadi perenungan kita masing-masing. Ambillah saat teduh sejenak, kita berdiam diri sejenak, kita mengintrospeksi diri, dan kita mohon Tuhan pakai waktu saat teduh kita sejenak ini untuk membuka hati kita semua. Pakai waktu sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya minta dua rekan kita untuk berdoa bersama-sama
Saya akan berdoa, tapi sebelumnya saya minta 2 rekan untuk berdoa pada malam hari ini. Pertama, saya persilakan untuk Saudara Sunjoyo dari Surabaya, dan juga kedua adalah Saudari Monica dari Beijing untuk bisa berdoa untuk respon firman Tuhan dan berdoa untuk keluarga almarhum yang ditinggalkan. Saya persilakan untuk Saudara Sunjoyo dari Surabaya dan Saudari Monica dari Beijing. Apakah memungkinkan Sunjoyo dari Surabaya memimpin doa? Ya. Tuhan, terima kasih atas pemberkatan kami pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Kau terus muncul potensi kesehatan pada kami dan Anissa dan kesempatan dan agar kami juga Tuhan untuk tetap melihat dalam keadaan ini. Kami tahu bahwa Bapak ini sudah berada bersama Kau dan dengan kerjanya. Mengingatkan kami Tuhan, saya menunjukkan kami dan saya di masa-masa sulit ini Kau untuk memberikan kekuatan benar pada kami Tuhan. Agar kami percaya bahwa Kau itu terjadi karena Kau punya cara yang baik untuk kami. Meskipun di depan mata kami sebenarnya semua mungkin buruk atau menyedihkan, tapi kami percaya, kami juga belajar untuk percaya bahwa Engkau Allah yang baik, bahwa Engkau Allah yang punya rencana dan semuanya ini. Seperti kami berdoa Tuhan, kami serahkan doa kami, dalam nama Kau dalam nama Yesus berdoa. Amin. Monica Beijing, apakah memungkinkan untuk berdoa? Jika tidak memungkinkan, saya minta untuk Saudari Gracelyn dari Surabaya bisa memimpin juga di dalam doa. Apakah Gracelyn memungkinkan? Iya, aku. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau telah berikan kami. Sekali lagi kami dapat merenungkan dan juga mendengarkan firman kebenaran-Mu. Meskipun kami diselimuti dengan rasa duka cita dan kesedihan yang sangat mendalam, tapi kami percaya bahwa dengan adanya keselamatan yang daripada Engkau saja, pengharapan satu-satunya yang daripada Engkau saja, kami dapat merasakan kebahagiaan dan kami dapat diteguhkan lagi melalui Engkau saja, Tuhan. Tuhan, kira Engkau sajalah Tuhan yang terus memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan di tengah kesedihan mereka. Engkau kuatkan mereka, Kau berikan mereka penghiburan secara mental, secara emosional, secara fisik, ya Tuhan. Kira Engkau saja yang dapat dimuliakan melalui apapun yang mereka rasakan. Mereka dapat rasakan Engkau lagi, sekali lagi, lebih dapat lagi mengenal dan juga mempercayai setiap kehidupan mereka di dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan mereka di dalam tangan-Mu. Kami hanyalah memberikan penghiburan temporary, tapi hanya dalam Engkau saja, Tuhan, mereka dapat merasakan penghiburan yang sejati, satu-satunya penghiburan yang kekal, yang benar, yang daripada Engkau saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas malam hari ini. Kiranya Engkau terus yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memimpin, khususnya di dalam kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Dan kami tahu ya Tuhan, kami jauh daripada sempurna, tetapi Engkau adalah Allah yang sempurna, di mana Engkau yang menghibur kami, bukan dengan penghiburan yang sampah, bukan penghiburan yang murahan, bukan penghiburan yang sementara, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena penghiburan yang sejati adalah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah pasti di dalam kehidupan kami ke depan, di dalam Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa di dalam karya keselamatan Kristus Yesus, kami bebas dari dosa. Di dalam keselamatan, di dalam Yesus Kristus, kesalahan dosa kami diampuni oleh Tuhan Allah. Dan hanya di dalam Yesus Kristus kami hidup
dan kami berkarya menjadi saksi kebesaran-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan melalui keluarga Ibu Kim Hong, kami dapat melihat meskipun almarhum Bapak Sardi tidak bersama-sama lagi, tetapi kami percaya dia bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga percaya Kristus memenangkan jiwanya, dan kami berdoa kiranya segala apa yang menjadi hal-hal yang masih bercokol dalam hati kami dapat menjadi sesuatu yang dipatahkan di dalam kuasa Kristus Yesus, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang dibebaskan dari dosa-dosa kami, sehingga kami senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan keluarga almarhum dalam tangan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan setiap kami yang mendengar akan firman Tuhan di dalam kesempatan ini. Dan biarlah Tuhan yang bertahta di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami bukan menghidupi hidup dengan percuma, tetapi kami tahu Kristus adalah sukacita terbesar, tersempurna dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Dan saudara, kita akan bersama-sama di dalam kesempatan ini. Kita akan menutup kebaktian ini. Tetapi meskipun kita akan menutup kebaktian ini, tapi kita biarlah senantiasa di dalam kuasa firman yang berpusat kepada Kristus Yesus, senantiasa memimpin saudara dan saya, dan kita bersama-sama di dalam Kristus, kita hidup di dalam pimpinannya. Dan saudara, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita bersama-sama, saya undang semuanya bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menutup ibadah pada hari ini. Dengan kita menaikkan lagu Yesus Sahabat Sejati. Dan waktu kita menaikkan lagu Yesus Sahabat Sejati, kita naikkan 3 ayatnya. Dan setelah kita naikkan 3 ayatnya, kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan doksologi. Dan mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu yang berikutnya, yaitu Yesus Sahabat Sejati. Dan dalam lagu Yesus Sahabat Sejati menyatakan akan satu kebenaran, yaitu hati kita di dalam dunia ini gelisah. Hati kita bisa merasa salah dan lemah. Hati kita bisa merasa lalai. Tetapi hanya Yesus satu-satunya sahabat sejati yang memberikan sentosa senantiasa bagi kita. Dan kita akan